Halo, selamat malam semuanya, terutama untuk peserta kuliah pengantar statistika kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi terakhir di perkuliahan kita, yaitu terkait distribusi variabel acak, ya, baik itu variabel acak diskrit maupun variabel acak kontinu. Jadi, yang pertama kita akan masuk dulu ke bagian mengenai distribusi diskrit. Jadi beberapa eh, distribusi dalam metode statistika yang termasuk ke dalam distribusi diskrit itu ini adalah berarti distribusi yang berangkat dari kejadian di mana ruang sampelnya atau semestanya itu merupakan bilangan diskrit, ya. Ketika didefinisikan itu berupa sebuah bilangan diskrit. Nah, yang pertama dari distribusi diskrit itu ada yang namanya distribusi Bernoulli. Jadi, distribusi Bernoulli ini berasal dari suatu percobaan yang dilakukan sebanyak satu kali, di mana di dalam eh, satu kali percobaan itu akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu gagal dan sukses. Oleh karena itu, ruang sampelnya adalah ada dua, ya, yaitu gagal dan sukses. Misalkan kita bisa mendefinisikan bahwa variabel acak untuk kejadian gagal itu kita notasikan 0, untuk variabel acak yang sukses itu kita notasikan sebagai satu. Gitu. Nah, lalu kemudian untuk distribusi Bernoulli itu sendiri ada fungsi kepadatan peluangnya, yaitu fx sama dengan p pangkat x kali satu min p pangkat satu min x, di mana p-nya itu adalah peluang sukses gitu. Kemudian untuk X-nya itu adalah terbagi menjadi dua buah kondisi, yaitu eh, 0 dan 1. 0 itu kalau gagal, 1 itu adalah sukses. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Jadi berapa probabilitas mendapatkan angka tidak kurang dari 5 dalam lemparan dadu 6 sisi. Di sini kan berarti kalau kalian amati, mengapa ini termasuk ke dalam distribusi Bernoulli? Karena apa? Dia lemparannya hanya ada satu kali, yaitu dalam lemparan dadu enam sisi. Tidak ada keterangan dua, tiga, atau empat. Jadi di sini kondisinya adalah kita melakukan pelemparan hanya sebanyak satu kali. Nah, dalam satu kali pelemparan berarti kan ruang sampelnya atau angka-angka yang mungkin itu adalah satu sampai 6. Lalu kemudian dari satu sampai 6 ini, ketika konteksnya adalah kita ingin mencari bahwa peluang mendapatkan angka tidak kurang dari 5, berarti kita harus memetakan lagi menjadi dua kondisi, yaitu yang lebih eh, besar atau sama dengan 5 dan yang kurang dari kurang dari 5. Nah, kenapa perlu kita petakan? Karena dalam Bernoulli kan itu ada kondisi gagal dan sukses. Pada konteks contoh 5.1 ini, gagal itu ketika lemparannya itu menghasilkan angka satu, 2, 3, atau 4. Sedangkan sukses itu adalah ketika lemparannya menghasilkan angka 5 atau 6. Itu. Nah, kemudian berarti peluang bahwa mendapatkan lemparan tidak kurang dari 5 itu berarti peluang mendapatkan lemparannya itu 5 atau 6. Jadi peluangnya adalah 2 per 6. Kemudian untuk distribusi Bernoulli, nilai ekspektasinya itu adalah sama dengan eh, P, ya, mu X. Kemudian variansinya itu adalah eh, P kali satu min P. Kemudian ini ada pembuktiannya. Untuk pembuktiannya kalian cukup memahami saja karena ini tidak akan sampai dikeluarkan di ujian gitu, ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya distribusi binomial gitu. Jadi secara singkat, distribusi binomial itu adalah suatu distribusi yang diperoleh dari distribusi Bernoulli yang diulang sebanyak n kali percobaan. Ya, makanya di sini di kalimat pertama disebutkan bahwa distribusi binomial adalah distribusi diskrit dengan jumlah keberhasilan dalam n percobaan sukses atau gagal yang saling bebas. Setiap eksperimen memiliki peluang P. Kemudian syaratnya adalah harus saling
independen itu. Nah, karena kita berangkat dari distribusi Bernoulli, maka untuk menentukan nilai peluang dari eh, distribusi binomial ini kita juga berangkat dari distribusi Bernoulli. Itu apa? Ada penambahan. Nah, ini untuk distribusi Bernoulli awalnya. Kemudian di sini kita ada tambahan apa? Faktor apa namanya? Kombinasi n dengan x, yaitu urutan dengan x sukses dan n min x kegagalan dalam n percobaan. Oleh karena itu, peluang x sama dengan x kecil itu sama dengan ini. Dan ini adalah definisi untuk secara bakunya ya. Jadi fungsi kepadatan peluang distribusi binomial itu adalah seperti ini. Fx sama dengan n kombinasi x, p pangkat x satu min p, n min x. Kemudian untuk distribusi binomial, parameternya itu ada dua, yaitu eh, p dan n. Kalau tadi Bernoulli hanya ada satu, yaitu p saja. Kenapa? Karena n-nya itu kita tidak melakukan pengulangan. Nah, kemudian ini contohnya ya. Pada tes 5 pertanyaan pilihan ganda, ada 5 kemungkinan jawaban, di mana salah satunya jawaban tersebut bernilai benar. Jika seseorang siswa menebak secara acak dan independen, berapa probabilitas dia benar hanya pada pertanyaan satu dan 4? Nah, ini kan ada 5 pertanyaan. Berarti percobaan menjawabnya itu kan berarti diulang sebanyak 5 kali kan, 5 soal gitu. Nah, kemudian di sini peluang keberhasilannya untuk setiap soal, peluang jawabannya benar itu adalah 1/5 karena pilihannya ada 5. Berarti peluang gagal atau salahnya itu adalah 4/5. Nah, berarti probabilitas bahwa dia benar pada pertanyaan satu dan 4 adalah apa? P kuadrat 1 min P pangkat 3. Kita ambil dari yang di sini. Hasilnya adalah 0,02048. Kemudian kalau misalkan em, pertanyaannya lebih spesifik lagi, sorry, lebih luas lagi, yaitu hanya peluang bahwa dia benar hanya untuk 2 pertanyaan, tapi tidak dijelaskan secara spesifik pertanyaan yang mana, berarti menjawabnya ada penambahan ini, kombinasi 2 dari 5, yaitu P kali P kuadrat 1 min P kuadrat. Hasilnya sama dengan 0,2048. Kemudian untuk contoh soal berikutnya bisa kalian baca-baca sendiri ya. Kemudian ini untuk rata-ratanya atau nilai ekspektasinya dari distribusi binomial itu adalah n kali p. Kemudian untuk standar deviasinya itu adalah sorry, variasinya adalah np kali 1 min p. Ya, berikutnya kita masuk ke distribusi geometri. Ya. Jika X mewakili jumlah total keberhasilan dalam n percobaan Bernoulli independen, maka variabel acak X yang berdistribusi binomial akan berdistribusi binomial. Kemudian ini adalah fungsi pulangnya. Ini kan ngulang yang di atas tadi itu ya. Nah,
Kemudian kalau distribusi geometri itu adalah distribusi yang seperti ini. Distribusi dari suatu variabel acak X, di mana X itu menunjukkan jumlah percobaan yang dibutuhkan sampai diperoleh sukses yang pertama kalinya. Atau dengan kata lain, jumlah percobaan di mana keberhasilan pertama terjadi. Gitu. Jadi itu adalah distribusi geometri. Untuk fungsi peluangnya atau fungsi yang digunakan untuk menghitung peluang itu adalah satu min P pangkat X min satu kali P. Di mana P adalah menunjukkan probabilitas keberhasilan dalam satu percobaan. Kita lihat di contoh soalnya. Nah, ini. Probabilitas mesin menghasilkan item yang rusak adalah 0,02. Setiap item diperiksa saat produksi dengan asumsi bahwa tidak ad- bahwa ini adalah percobaan independen. Berapakah probabilitas bahwa setidaknya 100 item harus diperiksa untuk menemukan satu item yang rusak? Berarti kalau setidaknya 100, berarti kan kita mencari apa? Peluang X lebih besar atau sama dengan 100. Berarti sama dengan sigma X sama dengan 100 sampai tanggal dari Fx ya. Ini sama dengan satu min P pangkat 99 sigma Y sama dengan 0 sampai tanggal satu min P pangkat Y kali P sama dengan satu min P pangkat 99 hasilnya adalah 0,1353. Adalah contohnya untuk distribusi geometri. Kemudian ini adalah untuk eh, nilai nilai ekspektasinya atau nilai rata-ratanya ya. Mu X sama dengan 1 per P. Kemudian untuk variasinya adalah sigma kuadrat X sama dengan satu min P per P kuadrat. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke distribusi binomial negatif. Ya. Jadi tadi ada distribusi binomial, sekarang ada distribusi binomial negatif. Jadi kalau untuk distribusi binomial negatif, itu adalah definisinya jika X menunjukkan jumlah percobaan di mana keberhasilan ke R terjadi. Jadi kalau yang tadi geometri itu adalah percobaan sampai diperoleh satu sukses yang pertama atau satu kondisi yang pertama yang dimaksud. Sedangkan kalau distribusi binomial negatif itu adalah jumlah percobaan di mana sampai diperoleh sejumlah R keberhasilan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Untuk menentukan peluangnya Fx sama dengan X plus R min 1 kombinasi dengan R min 1 P pangkat R 1 min P pangkat X gitu. Di mana R di sini menunjukkan apa? R itu menunjukkan jumlah kesuksesan yang diharapkan gitu. Contohnya misalkan kita cek di bawah ya. Ya nih, berapa probabilitas gambar kelima dia mati pada lemparan koin independen ke 10? Berarti apa? X menunjukkan jumlah percobaan yang diperlukan untuk mengamati gambar kelima. Berarti R-nya adalah 5, P-nya adalah setengah.
Kemudian yang terakhir, ini kita lewati, kita langsung masuk ke distribusi uniform ya. Oh, distribusi Poisson dulu. Jadi untuk distribusi Poisson itu eh, adalah sebuah masih termasuk sebagai distribusi diskrit ya. Dengan fungsi peluangnya adalah fx sama dengan e pangkat min lambda kali a pangkat x dibagi x faktorial. Nah ini, itu tadi rumusnya rusak ya. Jadi fx sama dengan e pangkat min lambda lambda pangkat x dibagi x faktorial. Kemudian kita cek di contohnya ya. Ya, parabol acak X memiliki distribusi Poisson dengan rata-rata sama dengan 3. Berapakah peluang bahwa X dibatasi oleh 1 dan 3? Berarti peluang X-nya itu antara 1 dan 3. Ingat bahwa rata-rata di dalam distribusi Poisson itu berarti menunjukkan nilai lambdanya. Kemudian untuk peluang X antara 1 sampai 3 berarti kita ini kita jumlahkan X F1, F2, dan F3. Nilainya adalah berarti 3 pangkat X E pangkat min 3 dibagi X faktorial. Berarti untuk F1 ketemunya 3 E pangkat min 3, untuk F2 9 per 2 E pangkat min 3, dan untuk F3 adalah 27 per 6 E pangkat min 3. Hasilnya adalah 12 E pangkat min 6. Contoh soal berikutnya adalah misalkan jumlah kecelakaan lalu lintas per minggu itu memiliki distribusi kosong dengan min sama dengan 3. Berapa peluang tepat dua kecelakaan terjadi dalam 2 minggu? Rata-rata kecelakaan 3. Jadi rata-rata kecelakaan dalam 2 minggu adalah 6. Berarti kita diminta untuk mencari peluang X sama dengan 2 itu berapa. Berarti eh, rumusnya adalah lambda pangkat X, lambdanya 6, X-nya 2, berarti 6 pangkat 2, E pangkat min 6 dibagi 2 faktorial. Hasilnya adalah 18 E pangkat min 6. Ya, untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian baca. Untuk yang distribusi diskrit, saya rasa cukup ya untuk pembelajaran kalian. Silakan bisa dibaca-baca lagi dan disimak dengan baik video ini. Untuk yang continue akan saya susulkan di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.